mereka berdakwah, sebelum mereka terjun kepada masyarakat, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan para nabi-nabi ini adalah orang-orang yang berakhlak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus daripada wakil-wakil dari Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada para hamba-hambanya ini kepada orang yang tidak berakhlak. Di sini menjadi satu bukti bahwasanya akhlak ini adalah satu modal yang sangat kuat ya untuk siapapun, terutama dalam dunia dakwah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 90 Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ya, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hidayah mereka, dengan petunjuk daripada mereka, iqtadih, ikutilah mereka. Begitu ya. Nah, maka harusnya ini salah satu pentingnya kita ini belajar sejarah daripada para nabi-nabi, daripada para ulama kita, sehingga tahu sebenarnya mereka ini yang ditonjolkan adalah akhlaknya begitu. Coba kita lihat bagaimana para nabi-nabi terdahulu begitu sabarnya menghadapi umat-umat yang bukan lagi kayak zaman kita yang beberapa sudah ada ilmu. Mereka adalah orang-orang jahiliyah yang tidak ada ilmu. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah 950 tahun ya, dan umat beliau kurang lebih hanya 40-70 orang, dan beliau dilempari batu hingga pingsan. Beliau bangun lagi, berdakwah lagi, dilempar batu lagi, pingsan lagi. Sabarnya luar biasa, sehingga Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi, dan juga para nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu dakwah di Taif, dilempari batu oleh orang-orang. Saking orang-orang itu ya bencinya dengan Nabi Muhammad, sampai yang disuruh ngelempar batu itu bukan orang tua, tapi anak kecil yang disuruh lempar batu. Penghinaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, sampai yang disuruh ngelempar Rasulullah itu adalah anak-anak kecil. Luar biasa. Ini adalah dakwah daripada para nabi-nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan malakul jibal, ya, malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, apakah harus ini orang-orang Taif ini aku lemparkan dengan batu? Kata Rasulullah SAW, ya Allah maghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka ini belum tahu ya Allah. Ya, ini karena saking tingginya akhlak Rasulullah SAW dan sifat sabarnya yang luar biasa. Ya, maka dari inilah maka kita bisa tahu bahwasannya akhlak ini adalah number one. Ya, maka disebutkan Imam Malik bin Anas yang saya sudah pasang story-nya kemarin kebetulan. Imam Malik bin Anas itu beliau pernah menyampaikan kepada salah satu orang Quraisy bahwasannya ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilm. Ya, belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Al-Imam Yusuf bin Husain dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, dalam salah satu kitab tarikh luar biasa Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Yusuf bin Husain mengatakan, kenapa kok harus adab ini didahulukan daripada ilmu? Bil adab tufhamul ilm. Dengan adab, dengan akhlak, ilmu itu akan semakin bisa difahami. Saya teringat tadi Bang Hawa bilang kan, juga termasuk di dalam, orang itu kalau belajar adab sebelum ilmu akan semakin berkah ilmunya. Dan juga dengan berkah itu dia semakin ilmunya dia semakin memahami dari ilmu yang dia pelajari begitu. Karena efek samping daripada belajar ilmu itu adalah membuat orang itu sombong. Ya, karena efek samping dari orang belajar ilmu itu, kalau sebelumnya tidak ada fondasi daripada akhlak ataupun adab, yang salah satunya adalah kerendahan hati dan sebagainya, maka dia akan sombong dan justru ilmunya itu yang akan mencelakakan dia. Ya, justru dengan sebab ilmu itulah dia membuat dia terjerumus daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya daripada fondasi ilmu ataupun akhlak. Maka di sini pentingnya untuk peran orang tua. Waktu itu, waktu saya live sama Husin sama Agam juga pernah saya sampaikan itu ya. Pentingnya peran orang tua untuk memberikan pelajaran yang luar biasa kepada anak-anak. Ini termasuk yang luar biasa, alhamdulillah. Sekarang ini kedatangan Bang Hawarjun ya. Bang Hawarjun ini beliau baru jadi ayah ya. Senior. Berapa bulan? Tadi ini berapa bulan sekarang umurnya, Bang Hawa? Sekarang berapa umurnya? Cek. Sekarang alhamdulillah udah 7 bulan, Bib. Ya. Alhamdulillah. 7 bulan ya. Alhamdulillah. Berarti Bang Hawa ini sekitar 7 bulan jadi ayah. Nah, coba antum lihat teman-teman semuanya, insya Allah sudah follow Bang Hawa ya. Gimana beliau itu di story luar biasa mendidik anaknya. Ya, di sini saya bukan mau menjilat atau apapun ya. Ini real. Nah, ini salah satu contoh. Bang Hawa ini luar biasa, beliau bahkan saya lihat anaknya itu diajak ketika beliau mendengarkan kajian, anaknya diajak mendengarin juga. Meskipun saya yakin Zadenya nggak ngerti apa yang diomongin di kajian itu.
Ya kan? Ini salah satu daripada tarbiyah, daripada pendidikan. Begitu juga ketika baca zikir, baca Al-Quran dan sebagainya, luar biasa. Maka ini yang kita harapkan oleh orang-orang tua di zaman ini untuk benar-benar memberikan basic manner oleh anak-anaknya semenjak dini. Jadi anaknya ini bisa tumbuh menjadi anak yang baik begitu. Dan jangan dianggap remeh. Ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan begitu ya. Bahwasannya salah satu banyak daripada hadis-hadis Nabi tentang keutamaan akhlak. Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi. Kalau kita perhatikan, justru banyak hadis-hadis Rasulullah tentang akhlak ini diriwayatkan oleh banyak Imam Tirmidzi. Entah kenapa saya kok ngecek banyak hadis yang tentang adab ini diriwayatkan Imam Tirmidzi semuanya rata-rata. Dan rata-rata hadisnya adalah hasan sahih ataupun sahih. Di sini hadis yang dibawa oleh Imam Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada satupun yang diletakkan di dalam mizan. Mizan adalah timbangan daripada amal. Tidak ada satupun sesuatu amal-amal manusia yang diletakkan di mizan yang lebih berat daripada husnul khuluq, daripada akhlak yang baik daripada manusia. Ya, wa inna sahiba husnul khuluq la yublaghu bihi darajata sahibis shaim sahibis shaumi was shalah. Bahwasannya orang yang berakhlak baik ini bisa jadi dia sampai atau bisa melebihi daripada derajatnya orang yang siangnya berpuasa, malamnya dia sholat tahajud. Allah, dengan berakhlak yang baik. Ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi, luar biasa. Jadi banyak sebenarnya Rasulullah menyinggung tentang akhlak yang baik, tentang akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW dijelaskan dalam satu hadis, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Bahwasannya orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu sebenarnya orang-orang baik. Meskipun mereka sebenarnya tidak tersentuh dengan hidayah Islam ya. Cuman ada dasar-dasar mereka ini apa? Orang jahiliyah itu sebelumnya mereka adalah orang-orang pemberani. Mereka rata-rata adalah orang yang dermawan. Orang-orang ini. Makanya bahasanya Rasulullah apa dalam hadis itu? Liutammima makarimal akhlak. Sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna. Jadi dasarnya orang-orang jahiliyah ini ada beberapa sisi baik. Cuman tetap ada beberapa sisi buruk ya. Itulah yang menjadi tugas Rasulullah. Selain memperkenalkan mereka kepada Allah, mereka juga diajarkan beberapa akhlak-akhlak. Ya, sekiranya ada adat-adat jahiliyah yang tidak menyenggol daripada syariat dibiarkan oleh Rasulullah. Kalau misalkan ada yang melanggar daripada syariat baru dirubah oleh Rasulullah SAW. Maka teman-teman, kita tujuannya untuk membahas tentang basic manner atau attitude ini menjadi satu alasan agar kita lebih baik lagi. Jadi Husain tadi bilang bahwasanya merasa tidak pantas untuk menyampaikan ini. Tentu tidak ada orang yang merasa pantas untuk membahas akhlak karena dirinya berakhlak. Ya, justru orang yang tidak baik yang merasa dirinya itu berakhlak, gitu ya. Justru kita harus merasa bahwasanya kita ini masih kurang dan sebagainya. Maka tujuan seperti ini bukan 4 orang ini adalah orang yang paling berakhlak sehingga untuk menasihati orang. Bukan begitu ya. Jadi maksud kita kan ini untuk ayolah ini kita kumpul di sini, kita ngobrol, kita ajak diri sendiri sebagaimana saya katakan di awal tadi, kita ajak diri sendiri dulu untuk mulai berubah jadi orang yang baik, berakhlak yang baik dan juga kepada teman-teman sekalian. Ya, terutama kepada orang-orang di sekitar. Bahwasanya saya ingat perkataan daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan husnul khuluq fi thalathah. Orang berakhlak baik itu tidak lepas dari 3. Jika ini hubungannya dengan muasyarah ya, dengan hubungan dengan manusia. Yang pertama adalah kaful adza. Kita tidak mengganggu orang lain. Tadi Husain banyak bahas tentang bagaimana orang ini sekarang dan sebagainya. Kaful adza menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain ini dari mulut, dari tangan, dan dari perilaku kita. Oke, jangan sampai tangan kita mendolimi orang lain, jangan sampai lisan kita mengucapkan kata-kata kotor untuk mendolimi orang lain. Ya, bahasanya saya teringat ada hadis dari yang dibawa oleh Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah ini pernah diadukan kepada salah satu sahabat bahwasannya ada seorang wanita yang mana dia ini ahli sholat sama ahli puasa, tapi dia suka ngomongin yang buruk kepada tetangganya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Hiya min ahlin nar. Ya, hiya min ahlin nar. Ini jawaban Rasulullah SAW. Padahal sholatnya rajin, masya Allah. Puasanya bagus, masya Allah. Bahkan dia puasa sunnahnya luar biasa. Tapi ketika dia suka ngomongin tetangganya yang buruk-buruk, Rasulullah langsung tidak berpikir panjang. Rasulullah mengatakan hiya min ahlin nar. Naudzubillah min dzalik. Dia termasuk golongan ahli neraka karena sebab dia tidak menjaga daripada mulutnya.
Nah, maka ini adalah salah satu attitude yang harus dijaga. Dan ini sangat miris sebenarnya yang kita ketahui ya. Kenapa kok netizen Indonesia ini mendapatkan predikat menjadi netizen yang paling tidak berakhlak? Ya, kalau misalkan dicek itu, ternyata kalau misalkan ada suatu hal aib orang tersebar, itu rata-rata komen itu isinya orang Indonesia yang ngobrolnya joroknya luar biasa, ngomonginnya nggak benar-benar semuanya. Justru sampai dikatakan netizen orang Indonesia ini yang paling tidak berakhlak. Ini prestasi macam apa ini? Ya, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Makanya pentingnya kita berkumpul seperti ini adalah ya mudah-mudahan di sini Al-Faqir, terutama Al-Faqir dan juga yang berbicara di sini dan juga teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan-golongan itu, ya daripada golongan-golongan orang yang tidak bisa menjaga mulut. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang bisa disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu kan ila hasaidu alsinatihim. Apa ayat Al-Qur'annya? Hasaidu alsinatihim. Apa tahu nggak ayat apa itu? Kesempurnaan apa? Ayat sempurnanya gimana itu? Ntar malahnya. Saya lupa ini. Lupa saya, maaf ya. Ini penting. Gimana? Nah, Alhasil dalam ayat Al-Quran itu, berapa banyak orang-orang dalam dia yang masuk ke neraka itu adalah sebab daripada hasil daripada mulut-mulut mereka. Ini yang saya rasa di Indonesia ini yang paling harus dirubah attitude-nya adalah masalah bicara ini ya. Kayak tadi Husein bilang kan, salah satunya kalau orang itu ngomong nggak sesuai dengan kapasitas ilmunya, kacau. Ya kan? Nah, itu kan sebab dia tidak bisa kaful adha, tidak bisa menjaga mulutnya, hifdzul lisan, dan juga mengganggu orang lain dengan ucapannya. Biasanya ada satu orang yang ngatain, ini terpancing untuk ngatain juga begitu. Nah, maka harusnya mudah-mudahan melalui live ini menjadi setidaknya yang gabung di sini sekitar 5.000 orang bisa tersadarkan ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga diri, dan mudah-mudahan ini teman-teman semuanya adalah orang-orang baik semuanya, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang tidak golongan orang-orang itu semuanya ya. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT lisan kita. Mungkin ada tambahan lagi, ini karena live-nya nggak terlalu panjang ya, karena Agam sama Husein mau ada live di Jux ya. Yang penting kita jangan lupa ya hadir ya teman-teman. Karena ini live-nya khusus fokus di sementara di basic manner dan attitude dulu. Mungkin ada beberapa tambahan yang penting untuk disampaikan teman-teman sekalian, dimulai dari Bang Hawa, silakan. Oke, kita kan selalu berusaha untuk mengaitkan segala sesuatu dalam kehidupan kita tuh bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah lepaskan diri kita dari berdoa gitu. Ya, mungkin kita ngerasa kita tuh orangnya baik ya. Kita ngerasa perbuatan kita baik, ucapan kita baik, tapi siapa yang tahu? Kita ini manusia, kita ini insan, dan insan itu nasiya yansa, mudah lupa, mudah teledor. Ya. Jadi selalu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga, dibimbing akhlak kita. Karena kalau tanpa Allah Subhanahu Wa Taala kita nothing, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Nah kalau Allah Subhanahu Wa Taala udah mau yang namanya bimbing kita, bimbing akhlak kita, bimbing lisan kita, bimbing perbuatan kita, dalam kondisi seperti apapun kita insya Allah dijaga sama Allah. Ingat cerita tentang Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil, beliau mengembala, terus kemudian beliau penasaran dengan ada pesta, penasaran dengan pesta. Terus kemudian beliau datang ke tempat pesta itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala lindungi Nabi Muhammad SAW agar akhlak beliau nggak rusak. Beliau ditidurin sampai kemudian bangun pada saat matahari sudah menyentuh pipi beliau. Nah, sekali lagi ini PR banget untuk aku pribadi, terus menerus untuk berusaha memperbaiki akhlak kita, dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa, karena itu kunci, karena itu senjata terbesar kita. Mungkin itu Habib. Kalau dari Abang Agam sama Abang Husein gimana ini? Kalau Anda sendiri termasuk daripada perkara yang benar-benar berpengaruh sama kita itu adalah Oh, silakan. Ini kedengaran enggak? Lanjut. Ya, lanjut. Agam dulu. Agam dulu ya. Oke, Agam.
kalau kata Habib Ahmad itu yang perlu kita perhatikan sekarang kita adalah lisan ya. Terkenal dengan kebarbaran. Kalau kita cerita ternyata bukan sekarang masuknya ke jari, menjaga adab-adab jari agar tidak memberikan komentar itu cercaan-cercaan dan celaan-celaan gitu. Jadi yang dipakai sekarang makanya jangan jadi Abu Lahab yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu. Karena Abu Lahab aja masuk neraka gara-gara menunjuk Nabi Muhammad dengan jarinya, hanya karena ini kamu mengumpulkan saya ke dalam neraka. Kalau kita padahal itu ngetik kata yang kasar, kata-kata yang jorok di kolom komentar. Makanya perhatikan lagi adab kita dalam mengetik atau menggunakan jari-jari kita. Kemudian kalau katanya bahwa kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala kita nanti memang betul. Kalau bahasa kalau kamu itu pengen dibimbing, kalau kamu itu pengen adabnya ada, kemudian semua itu atas dari pantang Subhanahu Wa Taala, coba dari banyaknya cara kita untuk bisa beriman. Bukan kalau mengatakan wa may yahdillah fa huwa qalb wa may yu'min billahi yahdi wa wal muhtad wa may yu'min billahi yahdi qalbah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah bakal memberikan kepada hati itu sesuatu yang baik kalau kamu itu bisa menjadi orang yang beriman gitu. Jadi kalau bukan karena Allah kita nothing. Jadi kalau kita jangan pernah menjadi Abu Lahab yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu. Karena Abu Lahab juga masuk neraka gara-gara jari-jari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Husain. So, kalau dari saya sendiri, saya akan mengutip satu kalam di mana termasuk di antara yang sangat berpengaruh terhadap adab kita adalah seorang guru, seorang panutan yang kita ambil. Kalau panutan yang selalu kita ambil adalah sosok yang sama sekali tidak mewakili Islam, lalu dia seakan-akan mewakili Islam, maka tentunya itu adalah perkara yang sangat batil, adalah perkara yang sangat bahaya, benar-benar bahaya. Maka perhatikanlah bagaimana cara kamu mengambil agamamu. Perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala beliau itu bilang begini, inna hadal ilma dinun, fandur amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka hendaknya kalian meroleh agama kalian. Dari siapa kalian mendapatkan agama ini? Termasuk diantaranya adalah informasi. Dari siapa kamu mendapatkan informasi ini? Sehingga ketika segala sesuatu itu kita tahu dan benar, sosok panutan yang kita ambil, sosok ustaz, sosok guru yang kita ambil, itulah kita. Kitanya adalah hasil dari percampuran percampuran bahasanya. Kita ini adalah hasil daripada percampuran banyak sekali guru-guru kita, panutan-panutan kita, dan hasillah kita hari ini. Kalau yang kita tiru, yang kita anut, yang kita jadikan sebagai panutan gitu, bahasanya adalah orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang berada di jalan yang lurus, berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya karena duit, bukan hanya karena popularitas, bukan karena A, B, C, D semuanya. Maka niscaya semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini mungkin terakhir aja ya, udah closing ya. Yang penting alhamdulillah, mudah-mudahan melalui live ini menjadikan kita semuanya orang yang lebih baik lagi, termasuk kita perbaikan dari segi akhlak dan adab, terutama adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada semua makhluk. Ya, di situ disebutkan bahwasannya yang saya katakan tadi, yang saya sempurnakan lagi ya, husnul khuluq itu ada 3, kaful adza, badlun nada, wa talaqatul wajh. Yang pertama adalah intinya akhlak yang baik itu apa? Yang pertama adalah tidak mengganggu orang lain, dari lisan, tangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah badlun nada, kita ini dermawan. Ya, dermawan dan tidak pelit kepada orang, ini termasuk daripada akhlak. Yang ketiga adalah talaqatul wajah. Kita mudah berseri-seri wajah kita kepada orang lain. Ya, tidak menampakkan wajah yang selalu cemberut, bermuka masam kepada orang. Nah, sampai Rasulullah SAW pun pernah waktu itu bermuka masam sebentar saja kepada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, sampai langsung disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Wasawatawalla anja'ahul a'ma." Ya kan? Abbasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ketika Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum yang akhirnya menjadi muadzin Rasulullah, saat Rasulullah sedang ngobrol sama orang, datang, saat itu Rasulullah langsung memalingkan wajahnya. Padahal itu Rasulullah tidak niat sombong, tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Abbasa wa tawalla anja'ahul a'ma.
Ya, nah ini menjadi teguran sebenarnya itu untuk kita semuanya loh, bukan untuk Rasulullah sebenarnya. Itu lebih ke kita semuanya yang kita ini lebih kayak mungkin merasa ada sedikit saya ini terkenal, saya ini orang baik, saya ini followersnya banyak, begini itu jangan sampai ada yang seperti itu. Bahwasanya kita ini adalah semuanya sama, kita harus berakhlak yang baik kepada sesama. Ya, justru kadang kita ini terbawa dengan suasana semua orang seakan-akan membuli dia sehingga pandangan kita kepada dia pun buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus tetap berhusnudzon kepada orang, berpositive thinking, dan mudah-mudahan melalui live ini teman-teman sekalian yang gabung semuanya terima kasih, dan terutama kepada Bang Hawa, Bang Husin dan Agam yang semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita pribadi dan juga